anak tanpa pendamping. Di episode Master of Mine, ada adegan di mana trio ini harus masuk ke tambang dengan eskalator. Lalu ada adegan seperti ini. Penambang batu bara. Anak tanpa pendamping. Nggak lucu kan? Sekarang kita lihat adegan di dub Inggrisnya. Coal miners. Sulfur miners. Unaccompanied miners. Jadi di sini jokesnya adalah plesetan kata dari miner yang merupakan penambang menjadi minor, yaitu anak di bawah umur. Di dub Indonya, plesetan ini langsung diterjemahkan, jadinya agak kurang nyambung. Jokes Bundri. Di episode Dungeons and Dragon, ada adegan di mana SpongeBob dan Patrick pergi untuk melihat pertarungan abad pertengahan. Lalu ada adegan seperti ini. Silahkan lewat sini. Permisi orang baik, aku yakin maksud dia, silakan lewat sini. Iya, suatu hari nanti, tidak hari ini. Sebenarnya jokesnya jelas. Ikan ini muak dengan SpongeBob dan ingin mengakhiri, ya kalian paham sendirilah. Cuma masalahnya kan ini kartun anak-anak. Bisa-bisanya Nickelodeon memperbolehkan jokes seperti ini. Dan sepertinya ikan ini perlu pergi ke psikolog sebelum terlambat. Fourth wall break. Di episode The Wild Ones, ada adegan di mana SpongeBob ingin pergi ke Krusty Krab untuk memperingatkan Tuan Krab akan kedatangan Wild Ones, yaitu rombongan geng motor yang berbahaya. Karena panik, dia perlu mengambil jalan pintas. Dan adegannya seperti ini. Jadi jokesnya adalah jalan pintas yang diambil SpongeBob adalah menagih bubble atau gelembung transisi antar adegan untuk bisa sampai ke Krusty Krab. Yang belum tahu, fourth wall break merupakan teknik narasi di mana karakter sadar dirinya berada dalam suatu cerita fiksi. Di sini dicontohkan SpongeBob bisa menagih gelembung, yang mana gelembung ini hanya sebagai transisi antar adegan dan seharusnya karakter tidak bisa melihat apalagi menyentuh transisi tersebut. Dunia kita. Pada episode The Crab Board, saat SpongeBob dan Squidward panik karena mengira Tuan Crab sudah menjadi robot, mereka melakukan evakuasi. Jadi SpongeBob menelpon angkatan laut dan Squidward memperingatkan pelanggan. Perhatian semuanya, selamatkan nyawa kalian. Robot-robot sudah mengambil alih dunia. Dunia kita. Pertanyaannya, kenapa mereka mulai panik saat dikatakan dunia kita? Penjelasan pertama, jadi perlu diingatkan bahwa Bikini Bottom itu ada di bawah laut. Saat mereka mendengar dunia, yang mereka pikirkan adalah dunia di darat. Oleh karena itu, mereka baru panik saat Squidward bilang dunia kita, yaitu dunia bawah laut. Penjelasan kedua, orang atau di sini direfleksikan sebagai ikan tidak akan peduli dengan kondisi dunia lain sampai kondisi tersebut berpengaruh ke mereka. Contoh, orang pesisir tidak akan peduli dengan pembuangan sampah di sungai hingga sampah tersebut menumpuk di tepi pantai. 11 menit. Di episode Nature Pants, ada adegan di mana SpongeBob memutuskan untuk hidup ke alam liar dan memberikan barang-barang miliknya ke semua temannya. Setelah berpamitan dan pergi, teman-temannya berkata, Dia melepaskan celananya. Paling cuma 1 minggu. Paling cuma 11 menit. apakah ada arti dari waktu yang mereka bilang? Ya, 11 menit adalah lama durasi dari satu episode SpongeBob. Lalu kenapa saya dibilang 1 minggu? Karena dulu setiap episode SpongeBob yang baru ditayangkan 1 minggu sekali, tidak sampai 4. Di episode I Had an Accident, ada adegan di mana SpongeBob terjatuh dari langit. Sandy memberi arahan ke SpongeBob agar jatuhnya tidak menimbulkan luka yang parah. Lalu ada adegan seperti ini. Dengan yang lain. Tidak bisa ya bodoh di tempat lain. Tidak sampai 4. Tidak sampai 4. Agak membingungkan, oleh karena itu kita lihat dub Inggrisnya. Like this? No, your other bottom. Don't you have to be stupid somewhere else? Not until 4. Di dub Inggrisnya bilang not until 4. Secara terjemahan benar. Tapi di sini angka 4 seharusnya diartikan sebagai jam 4, yang artinya semua hal yang dilakukan Patrick memiliki jadwal rinci dari jam ke jam, berarti semua tingkah bodoh atau pintar yang dilakukannya merupakan hal yang sengaja dan terencana. Mungkin. Claustrophobia. Di episode Wishing You Well, SpongeBob dan Squidward diharuskan untuk menggali sumur harapan. Saat sumurnya jadi, SpongeBob ditugaskan untuk mengumpulkan koin di dasar sumur. Singkat cerita, Patrick dan Squidward juga masuk ke sumur karena ulah mereka sendiri. Lalu ada adegan seperti ini. Aku tidak mengerti. Tolong jangan dekat-dekat, kau membuatku klaustrofobia. Apa artinya klaustrofobia? Itu berarti dia takut pada Santa Claus. Tidak, bukan itu. Oh, ho, ho, ho. Ih. Nanti kan Patrick Squidward jadi takut. Oh,
Tidak ada gunanya, Patrick. Ya sudah. Squidward bilang dia claustrophobic. Claustrophobic adalah ketakutan terhadap ruang sempit atau tertutup. Tapi di sini diplesetkan sebagai ketakutan akan Santa Claus. Oleh karena itu, Patrick mencoba menakut-nakuti Squidward sebagai Santa Claus. Plankton pendek. Di episode Fear of Krabby Patty, SpongeBob yang ketakutan akan Krabby Patty karena bekerja 24 jam non-stop memutuskan untuk menemui psikiater, yang mana ternyata dokternya adalah Plankton sendiri. Lalu ada adegan seperti ini. Kau lebih kecil dari yang kubayangkan, dokter. Itu sebabnya kenapa kau disebut pendek. SpongeBob tiba-tiba bilang pendek. Mari kita lihat dub Inggrisnya. You're a bit smaller than I imagined, Doctor. But I guess that's why they call you a shrink. Psikiater atau psikiatris memiliki julukan lain berupa shrink dalam bahasa Inggrisnya. Kenapa dibilang shrink? Karena psikiater bisa mengecilkan atau shrink masalah atau ego pasien dengan tujuan membuat pasien tersebut menjadi lebih baik. Nah, di dub Indonya langsung diterjemahkan menjadi pendek. Itu sebabnya kenapa kau disebut pendek. Bonus jokes dan detail di episode yang sama. Sebelum kecelakaan, SpongeBob melewati pohon yang menggunakan peralatan selam. Karena jelas pohon tidak bisa hidup di dalam laut, serta yang ada di dalam tabung tersebut bukan oksigen, tapi karbon dioksida. Saat menelpon angkatan laut, SpongeBob bilang bahwa mereka sudah dikuasai robot. Hal ini karena yang menjawab telepon tersebut adalah bot otomatis. Halo, operator. Gabungkan aku dengan angkatan Halo, Anda sudah menghubungi telepon layanan otomatis Angkatan Laut. Robot-robot sudah menguasai angkatan laut. Jangan angkatan laut. The Wild Ones diartikan sebagai seseorang yang liar. Oleh karena itu, SpongeBob ketakutan saat tahu geng motor ini akan masuk ke Bikini Bottom. Ternyata, karena salah paham, nama geng motornya adalah The Mild Ones, yang bisa diartikan seseorang yang lembut. We're the mild ones. Mild ones? Oh. Jokes Squidward tentang raport ini berbeda dengan yang ada di dub Inggris. Kenapa anak umur 4 tahun tidak boleh ikut film bajak laut? Kenapa? Karena dia belum menerima raport. Pada dub Inggris, jokesnya mengapa anak umur 11 tahun tidak boleh ikut film bajak laut. Jawabannya adalah karena film tersebut memiliki rating R, yang mana diplesetkan pengucapannya menjadi suara bajak laut. How'd it go, Squidward? It went, let's see, why couldn't the 11-year-old get into the pirate movie? Right, it was rated R. Kalau diterjemahkan secara plek-ketiplek seperti di dub Inggris, kayaknya kurang nyambung. Makanya diganti menjadi rapor. Walaupun umur 11 tahun di Indonesia, itu harusnya sudah kelas 5 atau 6 SD.